CLCC, semoga semakin jaya, jaya, jaya. Selamat ulang tahun CLCC. Selamat ulang tahun CLCC. Setiap tahun, anniversary jadi pengingat akan penyertaan Tuhan. Bukan seberapa lama kita melangkah, melainkan apakah kita rela dibentuk seturut kehendak-Nya. Dibentuk melalui pengajaran yang sehat, respon, komunitas, disiplin rohani, dan pelayanan. Semuanya akan membimbing kita pada pengalaman pribadi bersama Tuhan, sehingga pelayanan kita punya dasar yang benar. Kita melayani karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Dari self-centered menuju God-centered. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita melayani bersama lewat berbagai talenta dengan satu tujuan, memberkati kota. Di perayaan kita yang ke-8 tahun ini, kita rayakan dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan keceriaan, kebersamaan, kesehatian, tanpa mengurangi makna tentang tujuan kita ada. Kita belajar untuk berbagi, tanpa pamrih, menjangkau. Because we are chosen, because we are called, then we decide, because we know we are prepared to serve. Silakan duduk, apa kabar? Selamat ulang tahun buat CLCC, buat kita semua ya. 8 tahun. 2 tahun pandemi, 2 tahun lebih dan kita ada seperti hari ini, puji Tuhan. Tadi saya dapat laporan dari istri saya. Istri saya tuh WL zaman dulu saudara ya. Tapi tadi waktu dia memimpin dia lihat anak-anak depannya gak bisa nyanyi. Nah itu memang lagu om-om dan tante-tante. Itu tahun 90-an kita nyanyi seperti itu. Saya waktu itu ketua youth, saya baru bertobat juga dan itulah lagu kita. Ya tadi anggur baru kalau kebaktian 1 tadi rame. Anggur baru gue semua gayanya otomatis gak usah disuruh. Karena itu lagu itu tiap kali kita nyanyiin punya gaya. Ya, anggur baru, semua anggur baru. Ya, buat anak-anak muda yang lihat kok norak banget sih om tante. Ya itulah kita. Dulu gereja nanti kalau api kemuliaan ini, api ke, nah gitu ya. Ada gayanya semua. Nah cuma senang bisa nyanyi itu. Buat anak-anak muda saya cuma mau beritahu. Buat om-om dan tante-tante itu kalau kena lagu-lagu begitu, itu hatinya langsung bersemangat. Langsung meleleh. Karena ada memori-memori jamahan Tuhan di lagu-lagu itu. Kita mengenal Tuhan lebih lagi. Nah kalau kita menyanyi lagu-lagu yang sekarang terus terang buat om-om dan tante, kita kurang menikmati. Tapi kenapa kita mau memilih itu? Karena kita pikir anak-anak muda perlu kenal Tuhan. Jadi selalu setiap generasi kita perlu ada yang mau berkorban, amin. Ya kayak tadi kalian berkorban kan, kalian ini lagu apa begitu ya. Kalian lagi merasakan berkorbannya om-om dan tante-tante tiap kali. Tadi yang singer itu ada yang oma, paling ujung sini yang pertama oma itu cucunya sudah SMA. Ya kan? Nah dulu memimpin pujian juga gitu. Kalau tadi yang terakhir itu semua 2 menikah, yang lain belum menikah kira-kira gitu. Nah tapi nanti ke depan kebaktian 1 mungkin kita akan lebih siapin untuk kalau bisa ya kita akan coba untuk om-om dan tante lagu-lagu 90s ya. Kalau nanti kebaktian 2 lagu-lagu milenial, kebaktian 3 lagu-lagu yang lebih tidak jelas lagi. Hari ini di Jakarta kita memulai Kamu Space ya, KAC dan Muda kita siapin tempat ya, kita dukung itu dukungan saudara semua. Mereka hari ini beribadah yang pertama kali di tempat mereka sendiri karena selama ini mereka pindah-pindah. Kalau kita ke sana saudara, kalau saya ke sana saya nggak bisa ikut nyanyi, untung pakai masker. Jadi kalau saya diem nggak orang nggak, saya cuma tepuk tangan karena lagunya cepet sekali bahasa Inggris dan saya aduh ini lagunya apa sih gitu. Tapi itulah lagu mereka. Nah mana yang paling benar dari semua generasi lagu ini? Menurut saya semua benar. Semua generasi punya caranya sendiri untuk memuji Tuhan.
Semua generasi punya cara, punya lagunya sendiri untuk menyatakan kasihnya sama Tuhan. Yang penting nyanyikan dengan segenap hatimu, berikan itu sebagai penyembahan kepada Tuhan, maka itu akan berkenan dan mengubah kita juga. Amin. Jangan saling menyalahkan, lagu sekarang mah kurang urapan, gak ada yang kurang urapan, percayalah. Itu cuma beda selera, beda musik ya. Kita sama-sama belajar hari ini, kita lihat itulah lagu-lagu 90-an yang dulu itu lagunya kami-kami, kira-kira begitu ya. Yes gitu kan. Oke, sekarang kita mau belajar tentang ulang tahun, 8 tahun Ambassadors, CLCC, kita belajar tentang bulan ini mau bahas tentang serve, melayani. Dan saya akan cerita tentang Ambassadors, duta kerajaan Allah, duta Kristus, wakilnya Tuhan di dunia ini. Ya, setiap kali CLCC berulang tahun, sudah tahu ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 29 bulan 7, kenapa? Karena kita sepakat waktu itu menjadikan tanggal itu menjadi hari lahirnya CLCC supaya setiap kali CLCC berulang tahun kita ingat bahwa CLCC tidak pernah diukur dari berapa besarnya dia. CLCC nggak pernah diukur dari berapa megahnya acaranya, berapa ramenya acaranya, bukan. CLCC, keberadaan CLCC diukur dari 29 bulan 7. Yeremia 29 ayat 7 yang bicara begini, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu ditempatkan. Jadi sampai kapanpun kayak kemarin ulang tahunnya kita fun walk, kita ikut bersihin kota. Kenapa? Waktu ulang tahun kita diingetin lagi, hey ada tujuan loh CLCC itu lahir, ada tujuan loh kenapa CLCC ada. Karena kalau cuma bikin kebaktian, udah banyak gereja, gak perlu tambahan kok. Kalau cuma mau bikin acara saja, organisasi saja, sudah banyak, gabung aja sama yang lain. Tapi kita percaya kita punya panggilan yang spesifik karena itu kita mau menjalaninya. Apakah CLCC lebih baik dari gereja lain? Enggak. Cuma CLCC punya visi yang spesifik. Oke? Gereja lain punya visi yang spesifik. Nah saudara buat yang mungkin baru bergabung, welcome. Tapi saudara pelajari panggilan CLCC ini, kalau saudara rasa kayaknya saya bukan di situ, it's okay. Carilah gereja di mana panggilan saudara tepat, cocok. Karena disitulah saudara akan bisa bertumbuh lebih maksimal, berfungsi lebih maksimal. Tapi kalau ini menjadi panggilan bergetar di hati saudara juga, maka saya mau ajak yuk sama-sama dan jangan nanggung. Ayo kita sama-sama bertumbuh, belajar mengenal Tuhan. Saya belum sempurna Pak, saya juga belum sempurna. Saya masih banyak kesalahan, saya juga sama. Kita sama dong. Yuk sama-sama belajar untuk menyenangkan Tuhan, sama-sama belajar untuk berjalan terus bersama Tuhan karena Dia baik. Oke, kita akan belajar tentang ambassadors, wakil Allah, utusan Tuhan, duta kerajaan Allah. Ya. Saya mau ajak kita belajar dari Yeremia 29 ayat 1-14. Cerita tentang bagaimana Israel dibuang ke Babel ribuan tahun yang lalu, tapi saya percaya pesan Tuhan ini juga bicara buat saudara dan saya hari ini. Yeremia 29 ayat 1-14. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi saat itu Babel menguasai dunia ini, kira-kira begitu. Yerusalem dihancurkan, Israel dikalahkan dan orang-orangnya dibuang ke Babel. Ayat 2, itu terjadi, maksudnya surat ini dikirimkan, terjadi sesudah Raja Yekonya bersama Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Tukang dan pandai besi hari itu adalah ahli-ahli senjata, jadi mereka adalah ahli-ahli yang bisa membuat alat bajak dan semuanya. Mereka lah industriawan hari-hari itu. Mereka lah yang bagian pabrik-pabrik kira-kira begitu. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambil istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambil istri bagi anakmu laki-laki. Carikan suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak. Di Babel kamu bertambah banyak. Dan jangan berkurang.
Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah ini yang jadi tanggal ulang tahunnya CLCC. Yeremia 29 ayat 7. Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Karena itu kita di sini betul mau belajar memberkati kota. Jadi saluran, jadi duta Allah buat kota ini. Ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jangan kamu diperdayakan, ditipu oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengah kamu. Dan oleh juru-juru tenungmu. Tukang ramal maksudnya. Dan jangan kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan memperhatikan kamu tuh maksudnya gini, baru aku akan membebaskan kamu. Tapi selama itu Tuhan tetap memperhatikan, ya. Tapi baru aku akan membebaskan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Aku akan mengembalikan kamu. Itu kata kunci. Beberapa yang saya highlight menjadi kata kunci, kalimat-kalimat kunci pembahasan kita. Jadi sekali lagi, Yerusalem hancur, Bait Allah dihancurkan. Israel dikuasai oleh kerajaan Babilonia. Kerajaan Babilonia sekarang ini kira-kira tempatnya di Irak. Dan itu yang diperkirakan menjadi salah satu pusat budaya zaman dulu. Ya kan? Nah, Israel dalam kondisi ditindas, kondisi tertekan. Dan para tokohnya dibawa ke Babel sebagai tahanan. Siapa saja yang dibawa ke Babel? Raja Yekonya serta istrinya. Pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem. Tukang dan pandai besi itu yang dibuang ke Babel. Kenapa ini dibuang? Kenapa mereka dibawa ke Babel? Karena gini, pada zaman itu kalau dijajah, kerajaan berkuasa di mana-mana, pemimpinnya, orang pinternya, tokoh-tokohnya dibawa semua ke sini. Supaya apa? Tanpa sadar mereka hidup bersama-sama, sehingga cara berpikirnya, sikap hatinya, sikap hidupnya menjadi sama dengan Babel. Itu tujuannya. Waktu mereka sudah jadi sama dengan Babel, mereka nggak gosok terus bangsanya untuk perang. Mereka nggak gosok terus bangsanya untuk protes karena mereka setuju dengan keputusan-keputusan yang dibuat di kerajaan Babel. Nah, saudara, itu yang dibuat. Jadi tujuannya adalah supaya menjadi sama. Kalau saudara lihat, kalau saudara ke Singapura misalnya, dalam waktu beberapa lama saudara mulai mau buang sampah juga rasanya nggak enak. Kenapa? Karena di sana tidak ada yang buang sampah sembarangan. Akibatnya cara pikir, cara hidup mulai mempengaruhi saudara selama saudara di Singapura. Saudara tidak buang sampah sembarangan. Sebaliknya waktu ada bule yang datang, maaf kalau ada bule di sini kita bukan maksud rasis, oke? Waktu ada bule datang ke Bali. Saya suatu kali lagi di Bali, tahu-tahu ada bule naik motor, nyelonong. Saya pikir, kok bisa bule begitu ya? Teman saya yang di Bali begini, gini. Pokoknya kalau lu lihat bule masih naik motornya bagus sekali rapi, itu baru belum seminggu dia ada di Bali. Tapi kalau dia sudah lebih dari seminggu, dia akan bawa motor lebih gila daripada orang Indonesia. Kenapa? Ketularan. Coba suruh lihat ini. Oh ini belum ganti berarti gambarnya belum ada ya. Oke, sampai mana tadi? Jadi bule itu kalau sudah 1 minggu lebih maka dia nggak. Aduh, saya miss. Sampai mana? Oh, udah ada di sini. Di sininya belum ada. Oke. Yang di sini berarti belum diganti. Saya ikutin di sini aja berarti ya. Saya ucapin level ini aja. Lisan. Oke. Jadi nggak ada ceritanya bule di negaranya. Toto angkat motor dan naik trotoar nyebrang ke jalur lain.
Mereka kan cari tempat U-turn. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah lama, beberapa hari tinggal di Bali dan mereka kehilangan value awal mereka. Mereka kehilangan cara hidup awal mereka. Dan mereka mulai membaur dan mengambil cara hidup orang-orang Indonesia. Jadi kalau Israel ada di pembuangan, salah satunya menjadi sama. Atau yang kedua ada yang gak menjadi sama. Tapi orang Israel, mulai gambar berikutnya, mulai menyesali diri, meratapi dan mereka mulai menangisi kekalahan mereka. Ini gambar tentang bagaimana mereka di pinggir sungai Babilonia. Ini menggambarkan Mazmur 137. Mereka menangis di sana karena mereka bilang ini, mana bisa kami merasakan hadirat Tuhan di negara asing. Padahal harusnya bisa. Mana bisa kita merasakan hadirat Tuhan di dunia yang kayak gaya hidupnya sekarang seperti ini. Dan mereka menunggu kapan Tuhan datang membebaskan kita. Mereka menunggu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita. Nah, banyak kali orang Kristen seperti ini. Kita pahit dengan kondisi dunia. Kita pahit dengan apa yang terjadi, kita kecewa. Dan kita mulai menyalahkan. Kita mulai mengutuki kota, mengutuki masyarakat, mengutuki dunia yang tidak takut akan Tuhan. Dan kita merasa lebih baik daripada dunia. Kita merasa lebih kudus, lebih suci, lebih layak, lebih benar daripada orang dunia. Seperti ini. Atau yang tadi coba lihat gambar motor tadi. Atau banyak orang Kristen memilih menjadi sama dengan dunia. Nah, waktu orang-orang seperti ini maka disitulah mulai banyak nubuatan palsu. Nubuatannya apa sih? Alkitabnya bilang begini. Di ayat 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam, jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Karena saat itu nabi-nabi mulai bernubuat, menyampaikan ini. Jangan khawatir, jangan sedih, Tuhan sebentar lagi datang. Tuhan akan membebaskan kita akan keluar dari Babel, Babel akan dihancurkan. Jadi mereka sibuk menunggu-nunggu, mereka sibuk menangis, berdoa. Untuk apa? Kedatangan Tuhan menjemput mereka, membebaskan mereka dari Babel. Mirip sama kondisi Kristen hari ini kan? Kristen hari ini sangat begini, kalau ada akhir zaman, peka sekali. Kalau sudah tahu, saya mesti mengingatkan saudara, hati-hati. Karena pengajaran yang salah, pesan Tuhan yang salah disampaikan atau bahkan dipalsukan, itu bisa membuat hidup kita tidak produktif. Itu bisa membuat kita tidak berjalan dalam rencana Allah. Salah satu yang hari ini saya dengar, ada gereja yang bilang tahun depan Tuhan datang, tahun depan. Dan gerejanya di Bandung. Sampai beberapa menikahkan anaknya, umur 18 tahun dinikahkan. Kenapa? Karena tahun depan Tuhan datang. Lihat, banyak keputusan dibuat gara-gara pesan yang salah. Itu yang saya mau suruh berjaga-jaga, suruh hati-hati. Apa yang sebetulnya Tuhan mau? Apa yang sebetulnya Tuhan mau? Apa perintah Tuhan? Tolong slide-nya ikut ini. Apa perintah Tuhan? Tuhan mau yang pertama gini, tinggallah di sana. Tinggallah di sana. Yang kedua, jangan jadi sama. Itu yang kita bisa pelajari dari Yeremia tadi. Tinggal di sana, jangan jadi sama. Makanya Tuhan bilang, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buat kebun untuk kamu dapat hasilnya. Menikahlah, punya anak, bahkan ambil mantu. Maksudnya Tuhan mau bilang, masih lama kamu di sini. Jangan cuma sibuk nunggu Tuhan datang mau membebaskan kamu. Tapi produktiflah, hiduplah di tengah-tengah masyarakat di mana aku buang. Bahkan Tuhan bilang ini, kamu aku buang. Ternyata bukan dunia yang membuang mereka, bukan Nebukadnezar, tapi Tuhan pun ikut campur di dalam semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa saudara dan saya ada di Bandung? Beda-beda alasannya. Ada yang karena orang tuanya dulu punya masalah dan terpaksa pindah ke Bandung dan kita ada di Bandung. Ada orang tuanya kuliah di Bandung, ketemu calon mami kita kan gitu ya. Calon papi kita ketemu calon mami kita. Menikahlah mereka di Bandung dan kita ada di Bandung. Ada yang karena mungkin ada kesempatan di Bandung kita pindah di Bandung. Ada banyak sebab kenapa kita bisa ada di Bandung. Ada banyak sebab kenapa one day saudara akan pindah ke kota lain. Tapi tahulah bahwa gini, Tuhan punya rencana di dalamnya. Tuhan ikut menentukan, di balik semua bencana mungkin, di balik semua masalah mungkin, di balik semua keputusan yang dibuat, sebetulnya Tuhan yang sedang memimpin hidup saudara dan saya. Untuk ada di sana. Dan Tuhan mau kita ada di Bandung. Di slide sebelum ini dia bilang ini,
untuk kita tinggal di Bandung, hidup di Bandung, bersama-sama dengan orang Bandung. Tapi jangan jadi sama. Jangan jadi sama. Tuhan mau kita belajar menetap tanpa menjadi sama. Maksudnya menetap tanpa menjadi sama, berarti gini, kita hidup di Bandung bukan sebagai turis. Kita hidup di Bandung juga jangan hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Sekali lagi saya ulang, jangan hidup sebagai turis, jangan hidup untuk mencari keuntungan sendiri. Hidup sebagai turis itu apa sih? Ada banyak orang seperti ini. Kita pelayanan, seakan-akan kita memperhatikan kota kita memperhatikan orang lain, tapi nggak lebih dari merasa sebagai turis. Kita sibuk foto-foto untuk menjadi portofolio kita. I was here. Gue pernah pelayanan di sini loh. Kemarin gue tahu nggak ke panti ini. Wah, aduh luar biasa. Kemarin gue kasih makan 500 orang. Yang kita banggain 500 orangnya. Kenapa? Mental turis. Banyak pelayanan dibuat hanya sebagai program. Dan CLCC Tuhan mau panggil bukan punya mental turis untuk ada di kota Bandung. Oke? Suatu kali saya di CLCC kita dorong saudara supaya saudara jangan pindah-pindah dari satu panti asuhan ke panti asuhan yang lain. Pak, kita sudah melayani 10 panti asuhan. Kita enggak saranin begitu. Kenapa? Saya melihat banyak. Dan saya bertanya sama beberapa pengurus panti asuhan. Jujur ya, kalau gereja-gereja kunjungan kayak gini sebetulnya menolong atau mengganggu kalian sih? Sambil menangis loh mereka bilang. Mengganggu Pak sebetulnya. Kenapa? Karena kami punya program setiap hari untuk anak-anak ini. Dan waktu gereja ini datang kami break program itu. Dan mereka harus menyanyi di depan donatur. Tapi kita kan perlu donasinya. Kita perlu, tapi sebetulnya itu mengganggu sekali. One day saya melihat saya dan teman-teman datang ke satu panti asuhan. Ada anak masih kecil sekali, sudah lucu memang, masih kecil. Dan dia jalan menghampiri kita dengan mata seperti ini. Yang mana papi mami saya, kira-kira begitu. Saya lihat, dan semua orang jatuh hati sama anak ini. Semua orang peluk dia, ada yang menangis. Kan sudah tahu sendiri, ada yang anaknya emang gak nangis, kita nangis kan. Menangis, oh lucu sekali didoain. Dan yang luar, dia merasa dikasih. Anak ini saya masih kecil dan saya yakin dia merasa dikasih. Dan orang-orang ini bilang gini, nanti om balik lagi ya, nanti tante kesini lagi ya, tunggu ya. Dan sampai hari ini, teman-teman saya tidak pernah kembali ke tempat itu lagi. Berapa banyak orang yang memeluk anak ini dan bilang, nanti kita datang lagi ya, sampai ketemu dan kita tidak pernah kembali lagi. Sudah tahu? Kalau sudah lihat yang sudah lebih besar, kalau kita datang sana. Mereka menyanyi di depan kita, kalaupun disuruh menyanyi, sebaiknya tidak usah suruh menyanyi saudara ya. Tapi kalaupun suruh menyanyi, lihat mukanya dingin kan. Mereka menyanyi tanpa terlalu ada perasaan lagi. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak orang datang seakan-akan mengasihi mereka, tapi sebetulnya kosong. Kalau anak ini terus dipeluk dan orang yang menjanjikan perhatian tidak pernah kembali lagi, maka apa yang terjadi? Dia menjadi dingin dengan kasih. Dia jadi pahit dengan kasih. Dia melihat gak ada lagi orang yang betul-betul mengasihi. Semua cuma untuk foto sama saya. Dan dia masukin Instagram. Mungkin dia ikut follow Instagram kita. Dia tunggu-tunggu kapan om yang atau tante yang baik ini tadi balik lagi. Dan ternyata gak pernah balik. Gue dimasukin Instagramnya. Oh gitu ya. Dan ternyata setelah itu gak pernah ada cerita lagi. Bahkan kita lupa siapa anak itu. Di mana anak itu. Kita pernah, halo. Kita cuma pernah cerita, wah dulu ya kasihan gue pernah ketemu. Apa yang seharusnya kita buat sih? Kalau menurut saya enggak usah kunjungi banyak panti. Perhatikan satu panti, terus. Saya enggak sempat Pak kalau tiap hari, siapa suruh tiap hari. Kerjakan apa yang suruh bisa. 3 bulan sekali kan? 6 bulan sekali. Tapi perhatikan satu panti, satu tempat. Satu kelompok masyarakat. 1 orang, 2 orang. Sudah nangkep maksud saya? Supaya kita nggak bermain sebagai turis di kota ini. Tapi kita sedang betul-betul belajar mengasihi mereka. Mengasihi kota ini, memperhatikan berbagi dalam arti yang sesungguhnya. Amin. Amin. Juga jangan ada di kota ini sebagai orang-orang yang hanya memikirkan uang. Ada beberapa pengusaha yang punya talenta usaha yang begitu luar biasa. Tiap kali lihat kotanya yang dia pikir cuan. Amin.
Yang kita pikir untung. Terus kita nggak pikir manusianya. Kita nggak pikir orangnya. Kita nggak peduli sama kota, masyarakatnya. Yang kita pikir, di kota ini gue bisa jadi besar. Di kota ini gue bisa jadi berkembang. Makanya coba kita kembali ke tadi slide sebelum ini. Menetap tanpa menjadi sama. Artinya gini, jangan hidup sebagai turis dan juga jangan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Bagaimana caranya kita bisa menetap tanpa menjadi sama? Maka kita harus belajar mengerti apa final destination kita. Apa sih tujuan hidup kita sebetulnya? Apa tujuan hidup kita sebetulnya? Nah, final destination saudara dan saya bukan untuk menjadi berhasil di bumi. Tujuan utama hidup kita bukan untuk menjadi kaya di bumi. Bukan untuk menjadi terkenal, populer di bumi. Bukan menjadi orang terhormat di bumi. Itu semua bagus. Tapi itu bukan our final destination. Itu bukan akhir, bukan tujuan terakhir dari hidup kita. Bukan jadi orang yang dikenal baik. Bukan tujuan akhirnya bukan menjadi pendeta yang dihormati. Pendeta yang diakui baik. Bukan. Itu bukan final destination kita. Final destination kita adalah gini. Hidup bersama Tuhan selamanya. Itu ujungnya. Bahwa one day kita akan kembali kepada Tuhan. One day kita akan bertemu dengan Tuhan. Dia akan panggil kita kembali. Dan kita akan bersama dia selama-lamanya. Itu final destination kita. Waktu saudara mengerti bahwa itu final destination kita, maka saudara akan mulai tahu apapun yang kita kerjakan di sini, seberapa berhasilnya kita di dunia ini, itu tetap bukan apa-apa dibanding final destination. One day kita akan kembali sama Tuhan dan tidak ada sepeser uang pun yang bisa saudara bawa. Saudara boleh nabung banyak sekali, tidak ada 1 rupiah pun yang bisa saudara bawa. Nggak ada 1 follower pun yang bisa saudara bawa ke waktu saudara datang sama Tuhan. Aduh, padahal follower saya sudah banyak banget loh, Pani, jutaan. Wow, lu keren banget pasti. Tapi itu bukan final destination, makanya gak bisa dibawa. Mau bilang malaikat, tolong dong follower gue dibawa. Sorry kata malaikat, gak ada Instagram di sini. Final destination kita adalah hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Sehebat-hebatnya saudara joget, di sana tidak ada TikTok saudara. Lihat ini, Yeremia 29 ayat 14 bilang, aku akan memulihkan keadaanmu. Nanti di ujungnya, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kita hari ini banyak gak sempurna. Tapi nanti di saat itu, betul-betul kita akan disempurnakan dalam arti seluruhnya. Sekarang status kita sudah disempurna. Sekarang saudara dan saya sudah diampuni. Sudah dilayakkan, sudah dijadikan sempurna. Tapi nanti waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita betul-betul dipulihkan keadaan kita. Sempurna secara utuh. Dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ini finalnya, ketemu sama Tuhan lagi, bersama Tuhan lagi. Oke? Jadi selama kita ada di dunia ini sekarang apa? Kita adalah ambassador, God's ambassador. Kita duta besar, kita dutanya Allah, wakilnya Tuhan. Kita adalah utusan Tuhan di kota ini. Karena saudara bukan manusia biasa sebetulnya. Coba lihat kiri kanan. Wow, gue baru tahu kamu Thor. Kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah anak Allah. Kamu adalah utusan-utusan Tuhan. Kita adalah utusan-utusan Tuhan di dunia ini. Yang tugasnya apa sih? Duta besar. Duta besar sebuah negara kalau datang ke Indonesia tugasnya apa? Tugasnya dia akan tinggal di Indonesia. Tugasnya dia akan mulai belajar mengenali Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Belajar mengenal baju batiknya Indonesia. Sehingga kalau kemana-mana dia pakai batik. Duta besar negara lain. Dan dia mulai belajar untuk membangun hubungan antara negara ini dengan negaranya. Dia membangun jembatan komunikasi antara dua negara supaya dua negara ini punya hubungan yang baik. Tugasnya seorang duta besar adalah membangun jembatan. Ini adalah jembatan ambassador. Ambassador Bridge yang menghubungkan Kanada dan Amerika. Begitu juga saudara dan saya sebagai ambassadornya Tuhan. Tugas kita apa? Menghubungkan surga dengan bumi. Menghubungkan Tuhan dengan masyarakat di sekitar kita. Dengan teman-teman yang kau kenal.
dengan orang yang ada di sekitarmu, dengan keluargamu. Hubungkan jembatan itu, hubungkan mereka dengan Tuhan. Seorang ambassador, seorang duta besar dari negara lain, waktu dia pakai batik di sini, tapi tetap dia mewakili negaranya kan. Dia tidak pernah lupa negara yang mengutusnya. Dia nggak pernah lupa tujuan negaranya, visi negaranya, value negaranya. Maka saya rasa saudara tidak pernah lihat seorang duta besar, toto nyebrangin motor di atas trotoar. Kenapa? Dia menjaga value dari negaranya. Begitu juga saudara dan saya. Kita sebagai utusan-utusan di dunia ini, kita mesti sadar siapa yang mengutus kita. Kenapa kita ada di sini? Semua karena Tuhan. Apa visi Tuhan? Apa yang Tuhan mau untuk kita buat? Apa misinya? Apa value-nya? Apa prinsip hidupnya? Ya kita bekerja, dalam bekerja ada yang punya talenta. Tuhan kasih kemampuan untuk jadi pengusaha yang besar sekali. Tapi kalau saudara ingat visi, ingat misi, ingat value yang daripada Tuhan. Maka engkau tahu, sekaya-kayanya saya ini tidak pernah hanya untuk bicara untuk saya sendiri. Mungkin saudara populer, saudara punya followers banyak, tapi kalau saudara ingat Tuhan yang mengutusmu, maka engkau akan ingat, ya sebanyaknya follower saya tahu ini bukan untuk saya sendiri. Ada pesan yang saya harus sampaikan. Ada jembatan yang saya harus buat. Halo? Sebanyak-banyaknya anak yang saudara bisa buat. Waduh, luar biasa kan? Saudara ingat, sebanyak-banyaknya anak yang aku bisa produksi. Ini bukan anakku sendiri. Ini semua juga punya Tuhan. Yang Tuhan punya misi sama mereka. Punya misi, punya rencana. Mungkin saudara jadi guru. Mungkin saudara jadi profesional. Mungkin saudara jadi apa? Jadi orang di pemerintahan. Mungkin saudara jadi ibu rumah tangga. Tapi apapun profesi saudara, Tuhan yang menempatkan saudara di sana. Engkau adalah duta dari kerajaan Allah di situ. Amin. Kira-kira seperti ini loh. Menetap, Tuhan kirim kita menetap di banyak tempat. Tuhan yang menempatkan kita. Tapi kita semua adalah ambassador-nya Tuhan. Jadi perintah Tuhan yang pertama tadi, tinggal di sana, jangan jadi sama. Yang ketiga, berdoa dan usahakan shalom bagi kota itu. Kalau sudah baca ayatnya, maka ayatnya bilang begini. Usahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan, tapi bahasa aslinya shalom. Shalom bicara begini, kalau sudah shalom, itu shalom bukan kalau jadi asyir, shalom. Shalom artinya gini loh, damai Allah, kesejahteraan Allah secara lengkap. Jadi waktu kita shalom, bro, berarti kita bilang ini, kesejahteraan Allah turun atas kamu ya. Damai Allah menyertai kamu ya. Kesejahteraan Allah itu apa? Di semua aspek kehidupan, itu kesejahteraan Allah. Kesejahteraan Allah bukan ini, kamu hafal ayat, tapi kamu babak belur dalam pekerjaan. Bukan, sejahteranya Allah itu berarti kita lengkap. Bukan berarti kaya raya semua jadi konglomerat. Tapi kita jadi berhasil di bagian-bagian yang Tuhan percayakan kita. Membangun keluarga, kita bisa bangun keluarga dengan baik, itu shalom. Makan, saudara bisa makan dengan baik, itu shalom. Gak kebanyakan, gak kekurangan. Saudara bisa apa lagi? Saudara bisa pendidikan, belajar dengan baik. Itu shalom, tidak harus berarti jenius atau juara terus. Nggak naik pun bukan kiamat. Tapi saudara belajar sesuatu dari sana, itu shalom. Amin. Shalom bicara sejahtera, shalom bicara lengkap semuanya. Dan Tuhan mau kita berdoa slide sebelumnya. Dan mengusahakan shalom bagi kota di mana Tuhan tempatkan kita. Yaitu bagi kota Bandung. Makanya kita belajar untuk jemaat bergerak. Kita lihat fotonya. Macam-macam. Ada yang panggilannya memperhatikan orang-orang yang kekurang kebetulan dari sisi sembako. Terus mereka memperhatikan itu. Ada yang di bawahnya memperhatikan soal kebersihan, sampah dan semuanya. Sampai di tempat ini ada jemaat yang membangunnya menjadi sebuah bank sampah yang mendapat penghargaan nomor 1 di Indonesia. Nanti saudara akan dipimpin pujian sama direktur bank sampahnya. Itu bank sampah nomor 1 di Indonesia, saudara. Puji Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi karena kita mau belajar peduli itu aja. Dan Tuhan yang mengurapi. Jadi nomor 1, apa keunggulannya? Kita bisa jadi berkat buat yang lain lebih lagi. Itu aja, bukan jadi merasa lebih bagus. Ada yang panggilannya menemani teman-teman bikers ya. Kemarin baru ulang tahun yang ke-6 HDCI Ministry ya kan. Mereka
Lewat situ ada banyak bikers yang tadinya nggak mungkin ada di gereja mulai belajar mendengar firman. Kemarin saya ada di ulang tahunnya mereka dan teman-teman ini ada yang bersaksi. Yang bersaksi sempat 7 tahun ada di penjara. Ko Ferry mana tadi? Saya udah Ko Ferry, itu dia berdiri. Suruh lihat itu di ujung sana, nah itu kan. Kalau suruh lihat badannya besar ya kan. Mukanya agak baik tapi agak enggak juga gitu saudara. Karena dia pun sempat ada di sana begitu ya. Dan apa yang membuat Ko Ferry bertobat? Karena orang ini, thank you, silakan duduk. Apa yang membuat Ko Ferry bertobat? Karena ketemu orang ini. Orang ini divonis lebih lama, saya nggak ceritain kasusnya karena kita tahu nanti nyangkut sama kita juga. Dan waktu dia kena lebih lama, ya kenapa kamu bisa tenang? Kamu kok damai terus? Lalu abang ini bawa sini bro, dia bilang, ini yang buat saya damai, Alkitab. Di situ Ko Ferry bertobat kenal Tuhan. Yang istrinya sempat bilang waktu habis nengokin bilang sama anaknya, papi gelo kayaknya ya. Karena baru kali ini setelah ditengokin ngomongnya firman. Hah? Dulu kan ngomongnya drugs. Dulu ngomongin, kok sekarang ngomongnya firman. Terus gelo kayaknya papi kemasukan apa tadi di rumah. Tapi itu yang terjadi. Dan bukan cuma Ko Ferry yang bertobat. Banyak orang bertobat lewat dia. Dan kemarin dia bersaksi. Lihat ini apa yang dia buat. Apa yang mereka buat. Saya suka dengan kesaksiannya. Pendek tapi jelas apa yang dia buat. Hey brother, kita semua kan sudah diampuni Tuhan ya. Tuhan sayang sama kita. Bahkan saya dimasukin penjara tuh karena Tuhan sayang sama kita. Supaya saya belajar dan berubah. Dan setelah Tuhan sayang sama kita, yuk kita belajar untuk memuliakan dia. Kira-kira begitu. Caranya apa? Ngomong yuk, jangan kasar yuk. Yuk jangan anjing-anjing terus ngomongnya. Jadi ini mereka tampang boleh garang, tapi saling ngajarin. Ngomong jangan anjing-anjing terus. Nah saudara yang tatoan aja bilang, yang di penjara 7 tahun aja bilang jangan ngomong anjing. Nah lu yang gak pernah di penjara ngomongnya anjing terus. Halo? Yang tatoan aja mau berhenti ngomong anjing, gak ditato aja takut ngomongnya anjing terus. Jangan dong. Amin. Halo? Ya, yuk belajar punya firman. Nah, itu yang dibuat sama teman-teman di grup motor ini. Ada yang lagi membangun rumah sakit yang kita berdoa supaya rumah sakit ini akan jadi berkat buat masyarakat. Yang bangun rumah sakit, aduh ini berapa lama nggak untung, nggak akan ada untung ini. Dan kalaupun nanti one day ada untung untuk bangun rumah sakit lagi, untuk bangun rumah, wow. Duta kerajaan Allah. Ada yang jadi guru olahraga dan yang dia latih jadi juara nasional sampai dapat beasiswa. Ada lagi yang buat begini. Kemarin kita adopsi tsunami kan di kota Bandung. Dan ada guru di tempat ini yang mengajarkan bagaimana ngurus anak. Sudah lihat yang paling bawah nih. Ibu-ibu yang punya anak terbantu. Pasti mereka pusing sama anaknya saudara. Sudah lihat anak yang digendong ya kan yang ini nih. Ya dari mukanya aja udah bikin pusing kan kelihatan. Itu mamanya pusing itu. Nah waktu dikasih tahu sama kita gini loh caranya. Dan lihat ketawa mamanya. Senang. Oh iya. Hampir gue buang anak gue. Kira-kira begitu. Bawa shalom buat kota ini. Bawa shalom buat kota ini. Kayak setetes air di laut, iya. Tapi itu tugas kita sebagai duta kerajaan Allah. Nah, bagaimana caranya sekarang? Untuk kita bisa mengasihi di tengah keegoisan kita. Bagaimana caranya kita bisa tetap tulus di tengah kelicikan hati kita. Yang licik hati itu kita, bukan orang lain. Betul gak sih? Kita suka kok pelayanan dipuji, kemuliaan bagi Tuhan, padahal bagi dua. Kita suka sekali itu. Kita suka kita yang dihargai, kita suka licik hati kita. Kayak tulus padahal bulus, itulah kita. Kasih padahal kita egois kok, kita memang mikir cuan kok. Ya kan? Usahakan kesejahteraan kota, karena kalau mereka sejahtera kita sejahtera. Itu oke banget, cuan kan? Sama-sama cuan, sama-sama happy. Saudara, mengusahakan kesejahteraan kota. Karena kalau mereka sejahtera, kamu sejahtera. Kalau mereka aman, kamu aman. Kalau mereka senang, kamu senang. Tapi ini bukan soal transaksi. Bukan soal egois. Karena Alkitab juga bilang nih, berdoalah buat mereka. Berdoa, itu bicara gini, mengasihi. Berdoalah buat musuh yang membenci kamu. Bicara apa? Kasihi musuhmu. Jadi kalau Tuhan suruh kita berdoa, Tuhan tuh suruh gini, kasihi mereka. Bukan cuma untuk mikir, ya udah kalau mereka seneng, gue seneng kan. Kalau mereka happy, gue aman kan. Bukan itu. Bukan sekedar mencari untung buat kita, tapi belajar mengasihi. Makanya bagaimana kita bisa mengasihi di tengah keegoisan kita. Gimana kita bisa tulus di tengah kelicikan kita. Jawabannya ini.
terus renungkan apa yang Yesus sudah kerjakan buat saudara dan saya. Hanya orang yang menyadari, hanya orang yang mengalami terus dan terus bagaimana Yesus mati buat kita. Dosa kita sudah diampuni. Bagaimana kita yang egois, licik, brengsek, bisa diampuni, dikuduskan, bahkan dijadikan anak Allah. Saya cuma bisa mengagumi apa yang Yesus buat untuk kita. Untuk Yesus, untuk kita bisa dapat shalom. Untuk kita bisa dapat sejahtera yang dari Allah. Yesus nggak diam di surga, menikmati surganya. Yesus nggak turun ke dunia, hidup bermewah-mewah supaya kita dapat shalom. Tapi Alkitab bilang begini. Ketika kita masih menjadi musuh, ini bahasa Indonesia sehari-harinya, kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Waktu itu mungkin saudara masih benci Tuhan. Saudara masih nggak suka dengan gereja, kepahitan dengan orang Kristen. Tapi tetap Yesus memilih mati buat saudara dan saya. Supaya kita bisa dapat pengampunan dosa. Dikuduskan. Siapa yang percaya sudah dikuduskan boleh angkat tangan. Oh mantap, saudara mantap. Saya suka saudara. Saya harap itu bukan karena saudara sudah kebiasaan angkat tangan kan. Atau saudara yakin karena saya sudah pakai Rexona tadi, jangan begitu. Tapi saudara mengerti bahwa bukan kita kudus, kita dikuduskan. Bukan kita benar, kita dibenarkan. Karena apa? Karena gambar tadi, balik lagi. Karena Yesus mati buat kita. Dan waktu saudara terus menikmati kebaikan Tuhan ini. Saya percaya one day saudara pengen berbagi kepada orang lain. Saudara akan mulai belajar mengasihi kota ini juga. Sama seperti kota ini gak mendatangkan keuntungan buat saudara mungkin. Kota ini gak ramah kepada saudara mungkin. Tapi begitu juga kita sama Tuhan kan. Kita sibuk melukai hati Tuhan tapi tetap Dia mengasihi kita. Dan kita mau belajar mengasihi kota ini. Kita mau mungkin beda-beda panggilan. Ada yang hatinya terpaut sama anak-anak yang gak punya orang tua. Ada yang hatinya terpaut sama menjadi guru. Ada yang hatinya terpaut di profesional. Ada yang hatinya terpaut sebagai pengusaha. Masing-masing punya calling. Tapi ingatlah, kita adalah ambassador-nya Tuhan. Duta-duta kerajaan Allah. Setiap kali saudara merenungkan ini, saudara akan terus didorong untuk gak egois. Makanya saya dorong semua bidang, termasuk yang ada di depan sini. Semua kita, semua home. 6 bulan sekali turun ke masyarakat. Kenapa sih? Belajar bersentuhan sama orang-orang yang memang Tuhan kirim untuk kita ada di tengah-tengah mereka. Belajar mendengar bicaranya mereka. Belajar melihat apa yang mereka hadapi. Supaya kita bisa berdoa buat mereka. Tuhan, mereka punya masalah ini loh. Tuhan, mereka punya problem ini loh Tuhan. Sometimes kita gak bisa bikin apa-apa. Tapi kita berdoa dengan kasih supaya Tuhan menolong mereka. Sometimes Tuhan kasih kekuatannya sama kita. Untuk kita yang menyalurkan hal itu. Untuk menolong mereka menjadi hidup mereka lebih baik. Halo. Shalom dibagikan lewat saudara dan saya. Untuk itulah CLCC ada. Untuk itu setiap kali kita berulang tahun. Kita merayakannya dengan mengingat. Untuk apa kita ada. Amin. Selamat ulang tahun CLCC. God bless you. Saya undang kita bangkit berdiri boleh yuk sama-sama. Kita renungkan sebelum nyanyikan lagu ini. Hari ini ada. Bukankah aku, namun karena Roh-Mu ubahlah hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup.
Oke, doa kita sama-sama, amin. Kita ambassador-nya Tuhan. Kamu adalah utusannya Tuhan. Engkau adalah duta, wakilnya Tuhan di kota ini. Pak, saya masih banyak kurang, sama. Pak, saya masih banyak salah. Ya, tapi Tuhan tetap memilih mengasihimu. Semakin kau terus merenungkan itu, lihat betapa banyaknya kesalahan yang kau lakukan lagi. Tapi tetap Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Indah kan kalau kita bisa membagikan kasih itu pada orang lain. Hei, kamu tahu, saya aja masih ada harapan. Buat kamu juga ada harapan. Hei, buat saya ada pertolongan loh. Buat kamu juga ada pertolongan. Kita naikkan lagu ini sekali lagi jadi doa kita. Yang mau angkat tangan, jadikan doa kita. Cek. Buat para panitia, pengisi acara, boleh berkumpul di ruangan ya. Kita foto bersama dulu di jeda ibadah 2 ketiga ini. Yuk para volunteer, panitia. Anniversary ke-8 CLCC. Setelah menyelesaikan tugasnya nanti boleh bergabung ke dalam ya.